Ya sudah sebulan lagi menuju tahun 2025 Pak. Ya, apa rekomendasi Anda bagi kebijakan subsidi sepeda motor listrik ini di masa mendatang, terutama agar lebih dapat efektif mendorong konversi dari kendaraan bensin ke listrik, tanpa juga di satu sisi ada ketergantungan yang luar biasa dengan insentif dan subsidi mengenai demand listrik, demand sepeda motor listrik bagi masyarakat di Indonesia? Ya, saya kira ada benang merah ya, hubungan ya antara subsidi dengan supply dengan demand di masyarakat ya. Pasti itu ya Pak lah ya. Pastinya ya. Jadi kalau supply-nya sebetulnya industri siap. Demand-nya itu akan terbentuk manakala memang kalau ada insentif yang diberikan. Dan sebetulnya insentif itu amanah dari Perpres gitu, Perpres 55 tadi. Tapi kan kita juga memaklumi bahwa setiap tahun, setiap kebijakan pemerintah mungkin akan ada berbeda-beda tergantung dengan prioritas gitu kan. Ya harapan kita dari industri sih karena memang ini kita masih baru ya. Dan kemudian kalau melihat benchmarking dengan beberapa negara, percepatan kepada masyarakat untuk yang motor listrik itu juga dibantu oleh pemerintah. Seperti India, kemudian China yang sekarang kalau kita ke sana mungkin udah 90% sepeda motornya atau sepedanya itu udah listrik semuanya gitu. Di India juga cepat sekali. Kemudian di beberapa negara ASEAN seperti Thailand juga ada subsidi. Artinya ya kita dari industri masih berharap bahwa di tahun 2025 dan kemudian kalau bisa mungkin long time, jarak panjang, waktunya panjang itu ada kebijakan yang bisa memastikan atau membuat kenyamanan dari pihak industri untuk bisa bekerja supaya ada kenyamanan dan keyakinan dan kepercayaan bahwa kita bekerja untuk subsidi ini dengan jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian yang berikutnya, kalau nilai angka subsidi kita kembalikan kepada pemerintah. Karena pastinya kemampuan anggaran, kemudian prioritas anggaran juga pastinya akan berbeda di tiap tahunnya. Namun demikian, di tahun 2023 dengan 2024 kita merasa nilai yang 7 juta cukup ideal. Tapi kalau kemudian pemerintah juga akan menurunkan sebagainya, kita kembalikan kepada pemerintah. Kemudian menyangkut masalah skemanya, saya kira di tahun 2024 ini yang kita lebih siap menjalankan subsidi dibanding tahun 2023, menurut kita sudah cukup bagus juga. Tinggal mungkin adalah untuk ada simplifikasi menyangkut masalah persyaratan yang kemudian bisa dipersingkat lagi. Sehingga cash flow dari industri termasuk dengan pihak dari dealer itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira mungkin itu ya kalau menyangkut masalah subsidinya masih kita mengharapkan. Tapi kemudian kembali kita kepada pemerintah mungkin kebijakannya kemampuan seperti apa. Kemudian angkanya juga kita masih berharap sama. Kemudian perlu ada kolaborasi antara pihak pemerintah dengan pihak industri dan asosiasi. Betul. Supaya bisa berhasil. Edukasi yang terus dijalankan, kemudian edukasi tidak hanya oleh pemerintah, juga oleh kita. Dan termasuk sebetulnya ada satu senjata pemungkas menurut saya itu. Ada Inpres nomor 7 tahun 2022. Inpres nomor 7 itu adalah sebetulnya mandatori kepada semua kementerian, termasuk pemerintah pusat maupun daerah. Itu dalam waktu yang singkat sudah mulai menggunakan sepeda motor listrik sebagai kendaraan operasional. Kenapa ini sampai ada? Ya waktu itu mungkin historinya, baik Pak Luhut, Pak Muldoko waktu itu komunikasi dan koordinasi, pemerintah harus bisa menjadi contoh dulu kepada masyarakat. Artinya kalau banyak aparat pemerintah dari pusat sampai dengan daerah menggunakan itu, pasti masyarakat akan nyontoh gitu. Sehingga juga nanti penyebarannya cukup cepat di masyarakat. Maksudnya kendaraan yang mereka gunakan? Iya, kendaraan operasional di pemerintah daerah itu dengan Inpres nomor 7 itu sudah memang mengamanatkan untuk bisa shifting ke itu. Jadi leading by example ya Pak? Ya gitu. Nah kalau pemerintah sudah memberikan contoh pasti masyarakat banyak yang. Oke, baik.